Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an tadfa'anna al-waba al-bala wal waba wal ghala wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa udhalid da' wa khaybatir raja. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Anak Kunci Surga pada bab Al-Aqidah, sehingga temanya adalah Al-Aqidah Al-Mandiliyah. Syekh mengatakan, kemarin telah kita jelaskan atau telah kita baca tentang sifat Allah mendengar, kemudian juga sifat Allah Azza wa Jal hidup selama-lamanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kemudian pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan yang insyaallah akan membahas masalah sifat Allah, yaitu Allah taala sangat mendengar, atau bahwa Allah Azza wa Jal mendengar dan melihat. Dan Allah Ta'ala senantiasa ia berkata-kata. Dan yang terakhir adalah bahwa Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasihnya. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin berkata, dan bahwa Allah Ta'ala sangat mendengar dan sangat melihat, karena firman-Nya innahu huwas sami'ul basir. Ini adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala Maha mendengar dan Maha melihat. Dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang selalu kita tekankan, berkeyakinan bahwa pada nama itu terkandung sifat. Pada nama Allah Azza wa Jal seluruhnya mengandung sifat. Tidak seperti pandangan Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa nama Allah tidak mengandung sifat. Jadi Allah Sami', Maha mendengar tapi tak punya pendengaran. Allah Basir, Maha melihat tetapi tidak punya penglihatan. Allah Rahim, Maha memberi rahmat tetapi Allah tidak punya rahmat. Sami' bila sama', Basir bila basar, Rahim bila rahmah, dan demikian seterusnya. Namun Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan dengan sepenuhnya, dengan ketiadaan syak ataupun ragu, bahwa seluruh nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat yang terkandung di dalamnya. Dan ada kalanya sifat Allah taala itu muta'addi, atau nama Allah itu muta'addi, ada yang lazim. Apa maknanya? Ada beberapa sifat Allah itu yang memiliki dampak terhadap makhluk. Misalnya adalah Sami'. Allah Azza wa Jal Maha mendengar. Apa dampaknya? Dampaknya bahwa Allah Azza wa Jal dapat mendengarkan seluruh apa yang diucapkan oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah Azza wa Jal tidak luput darinya seluruh apa yang diucapkan oleh seluruh manusia dan seluruh makhluknya di atas muka bumi ini. Mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab, bahasa Inggris, Allah Ta'ala ya,
tidak ada yang tidak ia dengar. Semuanya Allah dengar. Semuanya Allah semua sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, kalau tidak salah ini sudah kita baca ya, tentang masalah sama ini, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laqad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma. Ketika ayat ini turun, Aisyah mengatakan, demi Allah, tatkala wanita yang datang melabrak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang suaminya, posisiku saat itu berada di ujung, di pinggir bilik di mana aku tinggal. Ya, meskipun aku berada di ujung bilik dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berada di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemarin kita katakan bahwa rumah-rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdiri dari bilik-bilik saja. Ya, seolah-olah tidak ada sepertinya tidak ada kamar tamu, ruang tamu atau semacamnya. Jadi cuma bilik-bilik yang berada di sekeliling Masjid Nabawi. Nah, pada saat wanita itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melabrak terkait suaminya, Aisyah berada di pinggir sehingga mendekati wanita yang sedang melabrak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Aisyah mengatakan, wallahi, demi Allah, ada beberapa ungkapan wanita yang melabrak Nabi itu tidak aku dengar dengan jelas. Tetapi ketika Allah Azza wa Jal menurunkan ayat, betul-betul menceritakan detail apa yang disampaikan oleh wanita tersebut. Menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, ya, baik itu ucapan atau suara yang diucapkan dengan keras ataupun yang dilirihkan. Apa yang dibatin oleh manusia, Allah dapat mendengarnya dan Allah dapat mengetahuinya. Allah juga Maha melihat. Ya, mau sesuatu itu kecil ataupun besar tidak pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau sesuatu itu warnanya merah, hijau ataupun yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala dapat melihatnya. La yakhfa alaihi syai'. Tidak ada yang khafa bagi Allah taala, tidak ada yang tidak nampak bagi Allah taala, tidak ada yang samar-samar bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi kita isyaratkan bahwa asma Allah, nama Allah taala itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Yang lazim itu adalah yang tidak punya, artinya tidak punya pengaruh secara langsung kepada hamba. Misalnya hayah, Allah Subhanahu wa taala hidup. Maka ini adalah nama yang tidak ada pengaruh secara langsung kepada hamba. Tetapi Sami', Maha mendengar. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah bahwa Allah mendengar segala suara. Ya, basir, melihat. Allah bisa mampu menyaksikan segala sesuatu. Oleh karena itu, tatkala kita mengetahui akan hal ini, hendaknya kita berhati-hati ketika berbicara, kita hati-hati tatkala melakukan aktivitas apapun, ya, walaupun tidak ada seseorang berada di sekeliling kita, tetapi kita hendaknya wajib berhati-hati dalam segala tindak tanduk yang kita kerjakan. Kenapa? Karena Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang khafa bagi Allah Ta'ala, tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala, baik yang berada di bumi ataupun yang berada di atas langit. Kemudian Syekh mengatakan rahimahullahu ta'ala, dan bahwa Allah Ta'ala senantiasa ia berkata-kata karena firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa berkata-kata. Nah, ini terjemahnya seperti ini, surat An-Nisa ayat 164. Jadi agar kita semua tahu bahwa Syekh menerjemahkan Al-Quran betul-betul sesuai letak i'rabnya. Jadi ini bukan terjemah sembarang ya. Syekh tidak menerjemahkan Al-Quran ataupun perkataan para ulama dengan mengubah redaksinya. Kemarin kita isyaratkan di awal-awal perjumpaan bahwa
Syekh akan senantiasa menampakkan domir mustatir. Domir mustatir. Misalnya begini. Dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa berkata-kata. Taklima berada di akhir. Taklima adalah takkid. Takkid atau artinya penegasan. Bahwa Allah benar-benar berkata-kata kepada Nabi Musa. Dan Syekh ketika menerjemahkan apa? Syekh menerjemahkan dengan apa adanya. Allah dan berkata-kata Allah akan Nabi Musa berkata-kata. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya dalam ilmu bahasa Arab, ketika suatu ungkapan diberi takkid, diberi penegasan dengan muakkidat, dengan dengan faktor-faktor yang dapat menegaskan apa yang sedang diucapkan, menunjukkan bahwa yang diucapkan itu bukan majaz. Karena misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Ada sebagian ahlul bidah, sebagian ahlul bidah yang mengatakan bahwasanya tidak mungkin bagi Allah berkata-kata. Kenapa? Karena berkata-kata itu merupakan salah satu daripada sifat makhluk. Oleh karena berkata-kata merupakan salah satu dari sifat makhluk, maka ketika kita meyakini Allah berkata-kata sama dengan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga tatkala mereka membaca ayat ini wa kallamallahu Musa taklima, secara bahasa Arab ini tidak mungkin perkataan ini ditahrif. Tidak mungkin perkataan ini ditakwil dengan mengatakan perkataan ini adalah berkata-kata yang majaz, ya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka mentahrif secara lafzi. Mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima, agar mereka dapat mengartikan bahwa yang berkata-kata ini bukan Allah. Karena kata mereka Allah tidak mungkin berkata-kata, karena Allah Azza wa Jal Maha Suci bagi Allah untuk sama dengan makhluk. Dan sama dengan makhluk itu adalah ketika Allah bersifat dengan sifat makhluk. Nah, ini adalah madhab apa? Madhab Mu'tazilah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, mereka selalu mengambil jalan apa? Laisa kamitslihi syai'. Ya, kita menetapkan tetapi tetap mengatakan bahwa sifat yang kita tetapkan untuk Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk meskipun sama namanya. Ya, meskipun sama namanya. Ya, orang-orang Mu'tazilah mengakui kalau Allah punya sifat hayah, hidup. Tetapi tidak ada mereka yang mengatakan hidup Allah sama dengan hidupnya makhluk. Mereka Mu'tazilah meyakini Allah punya kudrah, punya kemampuan. Tetapi mereka tidak ada yang meyakini bahwa kemampuan Allah sama dengan kemampuan makhluk. Tetapi ketika mereka datang kepada sifat-sifat semacam ini, Allah berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Ya, mereka tidak sayangnya mereka tidak menggunakan kaedah pada sifat-sifat yang mereka yakini, yang ada pada iradah dan juga kudrah. Seandainya mereka menerapkan kaedah itu pada seluruh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu mereka akan selamat. Sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menempuh jalan apa yang ditempuh oleh Al-Qur'anul Karim. Baik, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata adalah surat Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Artinya tatkala datang oleh Nabi Musa pada masa perjanjian kami dan berkata-kata akan dia oleh Tuhannya. Wa kallamahu rabbuh, dan berkata-kata akan dia oleh Tuhannya. Surat Al-A'raf ayat 143. Ya, menunjukkan apa? Bahwasanya berkata-kata atau kalamullah itu sifatnya adalah terkait muta'alliqah bil masyiah, berkaitan dengan masyiah Allah Ta'ala, berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala berkata-kata. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak berkata-kata. Apa dalilnya? Dalilnya di sini. Walamma ja'a Musa limiqatina. Kapan Allah berkata-kata di sini?
lamma ja'a Musa, ketika Musa datang, baru Allah kemudian berkata-kata padanya. Sehingga di sini menjadi dalil bahwasanya berkata-katanya Allah ini adalah berkaitan dengan masyiah. Jika Allah berkehendak, Allah berkata-kata. Jika Allah tidak berkehendak, Allah Subhanahu wa taala diam. Syekh Mandili menjelaskan dalam kitabnya yang lain, sebagaimana kaidah kita yang selalu sering kita sampaikan, ya, ahlul bait adra bima fihi. Penghuni rumah atau sahibul bait lebih mengetahui isi rumahnya. Syekh akan menjelaskan tentang apa yang beliau sampaikan secara ringkas pada kitab Anak Kunci Surga ini. Beliau mengatakan tentang masalah yang dipaparkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Tatkala Imam Tahawi menjelaskan tentang Al-Qur'an, apa yang beliau katakan? Beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Ja'far Tahawi mengatakan rahimahullah, wa innal Qur'ana kalamullah, dan bahwasanya Al-Qur'an itu perkataan Allah Ta'ala. Minhu bada bila kaifiyatin qaulan, daripadanya nyata ia sebagai perkataan. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan menurunkan ia akan dia atas pesuruhnya sebagai wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan, dan membenarkan akan dia oleh sekalian yang beriman atas demikian itu sebenar. Ini terjemah Syekh Al-Mandili. Ya, laisa bimakhluqin wa aikanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah, dan yakin mereka itu, yaitu orang-orang beriman, akan bahwa Al-Qur'an itu perkataan Allah Ta'ala dengan sebenar. Jadi bukan majaz, tapi benar-benar perkataan Allah Ta'ala. Tiada ada ia makhluk seperti perkataan makhluk. Jadi Al-Qur'an itu bukan makhluk, ya, tapi adalah kalamullah, tetapi kalamullah tidak seperti kalamnya makhluk. Sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Maka barang siapa mendengar ia akan dia, artinya barang siapa mendengarkan bacaan Al-Qur'an lalu ia menyangka bahwasannya ia merupakan perkataan manusia, maka sesungguhnya telah kafir ia. Wa qad dzammahu Allahu wa 'abahu wa au'adahu bisaqar, dan sesungguhnya telah mencela akan dia oleh Allah Ta'ala dan mencacatkan ia akan dia dan menjanjikan ia akan dia dengan api neraka Saqar, karena firman Allah Ta'ala, sa'uslihi Saqar, selagi aku memasukkan akan dia ke dalam api neraka yang bernama Saqar. Falamma au'adallahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar. Maka tatkala menjanjikan Allah Ta'ala dengan api neraka Saqar akan mereka yang berkata, tiada ini Al-Qur'an melainkan perkataan manusia, niscaya mengetahui kita dan yakin kita akan bahwasanya Al-Qur'an itu perkataan Tuhan yang menjadikan manusia, dan tiada menyerupai ia akan perkataan manusia. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena bahwasanya Mu'tazilah, khususnya Asy'ariyah, mereka berkata bahwasanya kalamullah adalah kalamun nafs. Yang namanya kalamun nafs adalah perkataan yang di batin. Saya berbicara dalam hati, itu namanya kalamun an-nafsi. Sehingga mereka mengatakan kalau kalamun nafsi itu diungkapkan dengan bahasa Arab, maka namanya Al-Qur'an. Tetapi kalau diungkapkan dengan bahasa Ibriyah, maka namanya Taurat ataupun Injil. Ini perkataan Asy'ariyah. Apa makna daripada keyakinan itu? Makna dari keyakinan itu adalah bahwa Al-Qur'an yang berada di hadapan kita adalah makhluk. Al-Qur'an yang berada di hadapan kita itu adalah makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an yang berada di depan kita ini adalah ibaratun an kalamillah. Ya, Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini adalah
sebuah rumus kalau itu adalah perkataan Allah Ta'ala. Tapi apakah perkataan Allah? Bukan, dia hanya ibarah. Dia hanyalah rumus kalau itu perkataan Allah. Karena perkataan Allah itu tidak bisa didengar dan juga tidak bisa dihurufkan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah berkata Al-Quran kalamullah itu harfun wa sautun, terdiri dari huruf dan juga terdiri dari suara. Tetapi suara Allah tidak seperti suaranya manusia. Ya, hurufnya tidak seperti hurufnya manusia. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan kalamullah itu harfun wa saut. Dan ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menulis akidah tentang masalah Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah harf dan saut. Baik, kenapa mungkin ada sebagian orang yang yastaghrib, merasa aneh, kenapa kok sampai-sampai Asy'ariyah, mereka itu ulama-ulama Asy'ariyah atau kiai-kiai Asy'ariyah selalu mengatakan Al-Quran adalah apa? Al-Quran adalah firman Allah. Nah, perkataan semacam ini telah disampaikan oleh Al-Bajuri dalam Syarah Jauharatul Tauhid atau Al-Laqani, bahwasanya orang yang ingin membahas secara detail tentang firman Allah Ta'ala tidak boleh disampaikan kepada orang awam. Kalau kiai ngajarkan kepada santri, mereka akan mengatakan Al-Quran adalah ibaratun an kalamillah. Dia bukan kalamullah tapi ibarah an kalamillah. Dia hanyalah ibarat ataupun ibarat daripada perkataan Allah. Tapi dia bukan perkataan Allah Ta'ala. Tetapi untuk berkata di depan awam, mereka tidak berani mengatakan akan hal tersebut karena khawatir terjadi yang namanya fitnah. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah akidah ahli sunnah wal jamaah sampai mengatakan, ya, akidah yang semacam itu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah itu sama saja membatalkan syariat. Kok bisa? Bisa. Karena kalau itu adalah makhluk, kalau Al-Quran adalah makhluk, maka sama saja Al-Quran itu disamakan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Pada umumnya manusia adalah makhluk Allah. Apakah kita bisa mengamalkan isi daripada manusia? Tidak bisa, karena dia adalah makhluk. Di antara makhluk Allah yang banyak adalah misalnya matahari, misalnya adalah bangunan, misalnya adalah pohon, misalnya adalah batu. Apakah kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam batu? Tidak bisa. Apakah kita bisa mengamalkan apa yang ada di pohon? Tidak bisa. Maka sewajarnya makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka Al-Quran yang mereka anggap sebagai makhluk, maka tak bisa diamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka semoga Allah Ta'ala meneguhkan kita di atas akidah yang benar ini. Maka kita mengatakan dengan tegas dan kita memohon kepada Allah agar Allah meneguhkan kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Syekh dalam syarah ketika menjelaskan perkataan Imam Tahawi ini menjelaskan tentang perbedaan manusia terhadap firman Allah Ta'ala. Beliau memaparkan di sini ada 9 pendapat. Ada 9 pendapat. Di antara pendapat yang beliau sampaikan adalah bahwasanya kalam Allah Ta'ala itu senantiasa, ia berkata-kata apabila menghendaki ia. Artinya apa? Kalau Allah menghendaki, Allah diam. Kata Nabi SAW, wa sakata an asya ghairi nisyanin. Allah Ta'ala itu mendiamkan beberapa perkara bukan karena Allah lupa, tetapi memang Allah sengaja mendiamkan beberapa hukum, tidak Allah jelaskan, menunjukkan ya Allah itu berkata-kata menurut kehendaknya. Dan Syekh mengatakan kemudian, dan manakala menghendaki ia dan betapa menghendaki ia dan ia berkata-kata dengan suara yang didengar. Coba lihat. Dan betapa menghendaki. Berarti Allah itu berkata-kata bima syaa, mata syaa, ala ma syaa. Ya, bima syaa, mata syaa, bima yasha, ya. Caranya, waktunya, dan bagaimananya itu adalah menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan apa? Suara yang didengar. Artinya apa? Bahwasanya perkataan Allah itu bisa didengar. Sautun masmu'.
Kemudian Syekh mengatakan, dan bahwasanya nau ataupun jenis kalam itu qadim. Sekalipun tiada ada suara yang tertentu itu qadim. Qadim artinya azali. Dan ini yang dinakal daripada imam-imam hadis dan sunnah. Ini adalah pendapat yang beliau pegang. Maka beliau kemudian mengatakan pula, artinya wajib atas mukallaf mengiktikadkan bahwasanya Al-Quran itu perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Maka barang siapa berkata Al-Quran itu perkataan manusia, niscaya jadi ia kafir. Ya, ini berat sekali masalahnya. Ya, supaya kita hati-hati dalam memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala atau berhati-hati dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullahu taala mengatakan dalam Aqidah Mandiliyah, ya, dan bahwa menjadikan Allah taala akan Nabi Ibrahim alaihi salam akan kekasih baginya. Artinya apa? Ja'ala Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Apa dalilnya? Karena firman-Nya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Artinya, dan menjadikan Allah akan Nabi Ibrahim akan kekasih yang patut padan dengan kebesarannya, tiada seperti kasih manusia. Ini tafsiran beliau. Ya, sekali lagi, beliau tidak pernah menerjemahkan Al-Quran secara harfiah. Tapi karena beliau memandang bahwasanya terjemah Al-Quran secara harfiah itu haram, sehingga beliau selalu menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah tafsiriyah. Makanya di sini meskipun kalimatnya hanya terdiri dari berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 kata. Tetapi terjemahnya sangat panjang karena yang beliau terjemahkan itu bukan Al-Quran tetapi tafsir daripada Al-Quran itu. Beliau mengatakan ketika menerjemahkan ini, dan menjadikan Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim akan kekasih yang patut padan dengan kebesarannya. Coba lihat, ini tafsiran beliau bahwasanya Allah Azza wa Jalla ittakhadha Ibrahim khalila bima yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan kebesaran Allah. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih, tidak seperti ketika manusia menjadikan orang lain sebagai kekasihnya. Beda. Ya, sesuai dengan kebesaran Allah. Bagaimana Allah menjadikan Ibrahim menjadi kekasih kita tidak tahu. Karena itu berkaitan dengan kaifiyah, dan kita tidak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Apa maksud dari lebih luas daripada pandangan ini? Maka Syekh mengatakan, Al-Mandili mengatakan, ya, dan berkata oleh kami yaitu ahlu sunnah, karena percaya dan membenarkan dan mengaku bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan Nabi Ibrahim alaihi salam akan kekasih, sebagai kekasih yang patut padan dengan kebesarannya Subhanahu wa ta'ala, maha suci daripada menyerupai kasih makhluk, seperti yang tinggal daripada segala sifatnya. Ya, sebagaimana pendengaran Allah sesuai dengan kebesaran Allah, demikian juga dengan sifat ini ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala yang jelas tidak ada yang mengetahuinya daripada makhluknya. Syekh mengatakan, dan bahwasanya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa alaihi salam sebagai berkata-kata yang patut padan dengan kebesarannya, tiada seperti berkata-kata makhluk. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan apa yang dimaksud dengan khalil atau khullah. Beliau mengatakan, dan bermula makna khullah yang diambil darinya khalil itu sempurna kasih maknanya. Maka makna khalil itu yang sempurna kasih. Dan dalil bagi menjadikan Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim akan kekasih yang sempurna kasih, firman Allah Ta'ala, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan telah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Nabi Ibrahim alaihi salam akan kekasih yang sempurna oleh kasih Allah Ta'ala akan dia. Dan dalil bagi berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa alaihi salam, firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berkata-kata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Nabi Musa alaihi salam berkata-kata. Surat An-Nisa ayat 163. Syekh mengatakan, artinya sebenar-benar berkata bukan dengan majaz,
sekalipun tiada mengetahui kita akan hakikat kalam Allah Ta'ala. Seperti tiada mengetahui kita akan hakikat zatnya dan yang tinggal daripada sifatnya. Sebagaimana kita tidak tahu zat Allah itu bagaimana, maka ya, sifat Allah pun yang merupakan bagian dari Allah yang tidak terpisah dari Allah, kita juga tidak mengetahuinya sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya kita tidak mengetahui bagaimananya. Ya. Dan sesungguhnya telah ingkar oleh Al-Jahmiyah akan hakikat kasih daripada pihak Allah Ta'ala dan daripada pihak Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa mereka mengingkari khullah daripada Allah Ta'ala di sini? Mereka beranggapan, ya mereka selalu mencerna apa yang Allah, ya mereka selalu menyodorkan apa yang dikatakan Al-Quran, ya menurut akal pikiran mereka. Kenapa mereka mengingkari hal tersebut? Syekh mengatakan, karena sangka mereka itu bahwasanya kasih itu tak dapat tiada daripada munasabah antara yang kasih dan yang dikasihi. Artinya yang namanya cinta itu harus ya muncul dari dua pihak yang memiliki persamaan, memiliki jenis yang sama. Ya oleh karena dan bahwasanya tiada ada munasabah antara yang qadim dan yang baru. Oleh karena tidak ada kesamaan antara Allah dan makhluk, maka tidak boleh ada yang namanya khullah. Ya. Demikian lagi ingkar mereka itu akan hakikat berkata-kata Allah Ta'ala seperti yang telah terdahulu sebutnya. Ya. Maka ini adalah pandangan yang salah dari mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita, dan apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala maka kita wajib mengimaninya. Ya, sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala tatkala datang kepada beliau salah seorang yang memiliki pemikiran yang kacau, beliau mengatakan di dalam majelisnya Imam Malik, ya tiba-tiba datang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala istawa. Bagaimana Allah beristiwa? Maka kemudian ketika Imam Malik mendengarkan pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang sebelumnya, sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabiin juga tidak pernah menanyakan akan hal tersebut. Tiba-tiba ada orang yang bertanya, tiba-tiba ada orang yang berani menanyakan akan hal tersebut yang tidak pernah ditanyakan oleh orang salaf. Dia kira dia orang yang paling semangat menuntut ilmu, dia kira dia orang yang paling semangat mencari kebenaran. Ya. Tetapi apa? Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika mendengarkan pertanyaan tersebut, beliau tidak langsung menjawab. Beliau menundukkan kepalanya sampai keluar keringat dingin ya dari badan beliau rahimahullah ta'ala. Kenapa sampai keluar keringat dingin itu? Karena saking saking beratnya mendengarkan perkataan tersebut. Maka tidak lama setelah beberapa lama kemudian Imam Malik mengangkat wajahnya dan mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya istiwa itu semuanya mengetahui maknanya. Ya, wal imanu bihi wajibun. Oleh karena itu kita wajib mengimaninya. Ya, was-su'alu anhu bid'ahtun. Dan bertanya tentang bagaimananya adalah suatu kebid'ahan yang tidak boleh dilakukan. Baik, Syekh mengatakan, dan hanya saja menerjemahkan oleh hamba akan takliman dengan berkata-kata, tiada dengan sebagai berkata-kata, karena ia masdar muakkad bukan masdar mubin lin naw'. Ini masalah nahwu ya. Dan hanya saja menerjemahkan oleh hamba, maksud hamba di sini adalah Syekh rahimahullah ta'ala. Ini tawadhu dari beliau. Beliau membahasakan dirinya dengan hamba. Ya. Syekh menerjemahkan takliman pada ayat wa kallamallahu Musa takliman dengan berkata-kata dan bukan menerjemahkan dengan sebagai berkata-kata ya, karena ia masdar muakkad untuk menegaskan sebelumnya, bukan masdar mubin linau, bukan masdar yang maksudnya adalah untuk menjelaskan macam. Dan masdar muakkad itu adalah maknanya seperti makna amilnya. Amilnya di sini adalah kallama. Kallama di sini diberi penegasan oleh taklima yang menunjukkan tidak mungkin, yang dimaksud adalah majaz. Wallahu alam.
Ini adalah terakhir daripada perkataan Syekh untuk menjelaskan masalah ini. Baik. Syekh kemudian mengatakan, dan bahwa Allah Ta'ala berhajat kepada tiap-tiap sesuatu dan bahwasanya Allah Ta'ala berhajat kepada Allah Ta'ala berhajat kepadanya tiap-tiap sesuatu. Artinya apa? Seluruh makhluk, seluruh apa yang ada di alam semesta ini berhajat kepada Allah Ta'ala, membutuhkan Allah Ta'ala. Yaftaqiruna ilaihi subhanahu wa ta'ala, yahtajuna ilaihi subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya butuh Allah Ta'ala. Tidak ada yang butuh Allah Ta'ala. Air dari mana? Dari Allah. Ya. Kemudian hawa ataupun udara yang kita hirup dari mana? Dari Allah Ta'ala. Kekuatan dari mana? Dari Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Sampai kita berserah diri. Tiada daya, upaya yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada keberhasilan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya butuh kepada Allah Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, dan terkaya ia daripada tiap-tiap sesuatu. Artinya Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada sesuatu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan mereka min rizkin, rizki. Wa ma uridu an yut'imun, saya juga tidak menginginkan dari mereka agar mereka aku makan. Ya. Apa dalil bahwasanya Allah Maha Kaya? Allah tidak membutuhkan, sedangkan kita membutuhkan. Firman Allah Ta'ala ya di surat Muhammad ayat 38. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Artinya, dan Allah Ta'ala jua yang terkaya daripadanya, ya, dan Allah Ta'ala jua yang terkaya daripadanya yang lainnya karena bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan. Dan bermula kamu yang sangat berhajat kepada Allah Ta'ala karena kamu bersifat dengan sifat kekurangan. Surat Muhammad ayat 38. Tidak seperti persangkaan orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka mengatakan, laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Sungguh Allah telah mendengarkan omongan orang-orang yang lancang, hamba-hamba Allah yang kurang ajar, ketika mereka mengatakan Allah fakir, Allah itu fakir, Allah itu tidak kaya, Allah itu membutuhkan hambanya. Wa nahnu aghniya, sedangkan kamilah hamba-hambanya inilah yang kaya. Kemudian Allah bagaimana sikap Allah terhadap sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Kami akan tulis perkataan mereka itu, akan kami balas apa yang mereka ucapkan itu. Ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semacam itu. Ya, Allah tidak fakir. Ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada kita agar kita memberikan hutang kepada Allah Ta'ala, bukan maknanya bahwa Allah itu fakir, bukan. Maksud hutang di sini adalah sebagai penjelasan, pasti apa yang kita sedekahkan, pasti apa yang kita berikan, ya, harta yang kita berikan, harta yang kita korbankan di atas jalan Allah, pasti Allah akan kembalikan. Ya, ini untuk menegaskan kalau apa yang kita keluarkan pasti akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada keraguan di situ. Bahkan Allah akan melipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membesarkan apa yang kita keluarkan itu. Ya, jadi bukan karena Allah itu butuh kepada kita, tetapi untuk memberikan kepada kita motivasi kalau yang kita keluarkan itu pasti bakal kembali pula. Bahkan 10 kali lipat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di surat Al-Baqarah. Maka hati-hati hadirin sekalian agar kita tidak lancang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menyifati Allah Ta'ala dengan sifat yang tidak Allah tetapkan, dan juga jangan kita menafikan dari Allah Ta'ala atau menggunakan bahasa sifat untuk mensifati Allah yang tidak Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana orang, ya, ada orang mensifati Allah, mungkinkah Allah sudah bosan? Ya, kata-kata sudah bosan
Memang ada Allah mengabarkan kepada kita kalau Allah itu bosan. Tidak ada. Tetapi ada sebagian lirik lagu yang menetapkan kalau mungkin Tuhan sudah mulai bosan. Ini tidak boleh. Ya, ini adalah kurang ajar. Allah Ta'ala mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah, mereka tidak menghormati Allah haqqa qadrihi, dengan pengagungan yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, maka hendaknya kita selalu tawajuh kepada Allah Ta'ala. Kita selalu datang kepada Allah Ta'ala tatkala kita membutuhkan. Kalau kita ingin, kalau kita punya hajat, kalau kita punya keperluan, kalau kita punya acara, hendaknya kita selalu datang kepada Allah untuk mempermudah keperluan kita, untuk memudah usaha kita, untuk mempermudah apa yang sedang kita lakukan. Ya, itu adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya sampai-sampai zikir la haula wala quwata illa billah itu bernilai apa? Sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzi al jannah. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzi al jannah, merupakan salah satu daripada sekian banyak perbendaharaan surga. Kenapa bisa sedemikian hebatnya? Kenapa sedemikian khasiatnya? Karena dalam zikir kita la haula wala quwata illa billah, kita berlepas diri terhadap perkataan, terhadap kekuatan kita. Kita meyakini kita tidak punya kekuatan, kita ini lemah, kita ini hina, kita ini tidak memiliki kemampuan kalau tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, kalau tidak dibantu oleh Allah Ta'ala, kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman-zaman sekarang ini, di masa-masa akhir-akhir ini, siapa yang bisa menjamin kita tetap hidup? Hanya Allah Ta'ala. Siapa yang bisa menjamin kalau kita tetap sehat? Allah Ta'ala. Seberapapun usaha yang kita lakukan untuk menghindari musibah, kalau Allah menghendaki, ya tetap akan menghendaki. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah tidak ada yang bisa menimpakan kita pada suatu tidak ada musibah yang menimpa pada kita kecuali yang telah Allah takdirkan. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang sangat mulia, ya, yang beliau katakan kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil, masih belia, mungkin baru belasan tahun, belum sampai 15 tahun, belum sampai 14 tahun. Beliau mengatakan wa'lam annal ummata idza ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wahai Ibnu Abbas, wahai anakku, seandainya seluruh makhluk, seluruh umat ini, dari utara ke selatan, dari barat ke timur, dari dulu hingga sekarang, mereka bersatu padu, mereka bersepakat untuk memberimu manfaat, maka hal itu tidak akan bisa mereka lakukan kecuali jika Allah telah mentakdirkan, kecuali jika Allah telah menghendaki. Sebaliknya, wa'lam annal ummata idza ijtama'at ala an yadurruka bi syai'. Kalau mereka itu bersatu padu, kalau mereka itu bersepakat, ya, seluruh manusia dari dulu hingga sekarang, dari utara, selatan, timur, barat, pokoknya seluruhnya bersepakat untuk mencederaimu, bersepakat untuk mencelakaimu, maka hal itu tidak akan bisa mereka kerjakan, tidak mungkin akan bisa mereka lakukan kecuali memang Allah telah mentakdirkan engkau celaka. Maka hendaknya kita selalu tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melindung, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, selalu merasa butuh kepada Allah Ta'ala, tidak malah kemudian sombong, mengandalkan kekuatan, mengandalkan usaha-usaha yang kita lakukan. Tidak. Hal itu tidak akan bisa semata-mata melindungi kita dari segala mara bahaya. Semuanya kembali kepada Allah Ta'ala, kemudian kembali kepada usaha kita. Maka kita harus mengumpulkan asbab syar'iyyah wa asbab qadariyah, ya hissiyah. Selain kita berusaha untuk mensukseskan apa yang ingin kita rencanakan, juga kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan apa yang kita ingin laksanakan. Sebagaimana Allah Taala mengatakan Allahu As-Samad. Allah adalah zat yang selalu dituju untuk menyelesaikan urusan, untuk menyelesaikan hajat, untuk menyelesaikan perkara,
untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Baik, Syekh kemudian mengatakan, beliau kemudian membahas tentang pembagian tauhid menjadi 3, yaitu tauhid ar-rububiyah yang artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatannya, ifradullahi bi'af'alillah. Kemudian tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah yang artinya mengesahkan Allah pada perbuatan hambanya yang disuruh, artinya ifradullahi bi'af'alil ibad. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat yang maknanya adalah mengesahkan Allah Ta'ala daripada segala nama-namanya dan sifatnya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah hingga kita meninggal, hingga kita wafat dalam kondisi beriman kepada Allah, dalam kondisi kita berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.